Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mbak Mira. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ketemu kembali bersama Ustazah Maisarah pagi hari ini. Ini tentang menjaga risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya persilakan untuk mukadimahnya terlebih dahulu, Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang Mutiara Pagi di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita mendapatkan begitu nikmat kan yang tak ternilai berupa nikmat iman, indahnya berislam, dan tetap berusaha menjaga dan menghidupkan cahaya risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semogalah ini semua yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa membimbing hati kita untuk tidak henti-hentinya bersyukur dan membasahi lisan kita dengan zikrullah katsira sehingga nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah yang kita berusaha selalu istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti termasuk golongan yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Mbak Mira dan para pendengar sekalian yang berbahagia, ya, karena pas ini momennya kemarin alhamdulillah RRI juga menyelenggarakan peringatan Maulid bersama nggih yang saya lihat itu. Nah, ini adalah masih kaitannya dengan peringatan Maulid ini, makanya kita mengambil topik ini, bagaimana cahaya risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus tetap kita jaga dan tetap kita hidupkan. Karena pada hakikatnya risalah itu adalah pesan atau ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para utusannya. Dan utusan yang terakhir tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan kenapa juga harus tetap kita jaga risalah kenabian ini, karena agar tetap menjadi ajaran yang murni, yang utuh, yang terus dilakukan dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kami tidaklah menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, wahai Nabi Muhammad,
kecuali engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang tertuang di dalam surat An-Nahl ayat 64. Atau juga alladzina yubalighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan takut kepadanya, serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Para pendengar sekalian, maka pada hakikatnya menjaga, menghidupkan risalah Rasulullah SAW adalah tanggung jawab kita semua selaku orang yang mengaku Muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah ini terus terkumandangkan, terlantunkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Mbak Mira, namun yang harus kita pahami, yang harus terus kita kaji bersama, bahwa menjaga risalah kenabian Rasulullah SAW tidaklah cukup hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, walaupun pada hakikatnya itu adalah sudah luar biasa, namun belum cukup itu, tetapi harus diikuti dengan membaca, mempelajari Al-Quran dan sunnahnya, serta mendalami makna. Jangan hanya kemudian menjadi ucapan di lisan saja tanpa memahami maknanya yang terkandung di dalamnya. Sehingga kalau hanya lisan saja, maka banyak yang kita lihat di mobil-mobil itu kan banyak orang yang bertuliskan sholawat Nabi, kan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi apa? Yang pernah viral itu, keluar dari mobil yang bertuliskan ayat Al-Quran atau sholawat, ternyata turun di jalan tol, seorang ibu memakai hijab lagi mencabuti bunga-bunga yang ada di tepi jalan. Lah inilah yang tidak bisa menjaga cahaya risalah Rasulullah SAW. Sehingga yang katanya Muslim beriman pada Allah malah menjadi kaum mufsidin, kaum perusak. Maka itulah menjaga cahaya risalah kenabian ini terus istiqomah, terus memupuk keimanan. Jangan sampai kering, apalagi padam. Karena iman di dalam Islam juga mencakup praktik ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji yang harus ditegakkan semuanya. Nah, di momen yang sangat berbahagia inilah, mengingat perjuangan Rasulullah SAW yang menyangkut keimanan ini, maka Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang seseorang yang paling mengagumkan imannya, yang pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabatku, apakah kalian mengetahui siapa yang paling mengagumkan imannya?" Para sahabat menjawab, "Para malaikat ya Rasulullah."
mendengar jawaban Rasulullah. Mendengar jawaban ini, maksud saya Rasulullah kemudian menjawab, ya, bagaimana para malaikat tidak beriman sedang mereka menyaksikan perkaranya. Mendengar jawaban ini, para sahabat menjawab, para nabi ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, bagaimana para nabi tidak beriman sedangkan malaikat datang dari langit membawa wahyu untuk mereka itu. Para sahabat pun berkata, wahai ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu kami semua ini ya Rasulullah. Rasulullah pun kembali tidak membenarkan jawaban para sahabat dengan alasan bagaimana sahabat tidak beriman sedangkan kalian semua bersamaku di sini menyaksikan mukjizat dari para Rasul itu serta memberitahu tentang wahyu yang diturunkan. Akhirnya jawaban dari Nabi Muhammad tentang orang yang memiliki iman yang menakjubkan adalah orang-orang yang datang sesudah wafat Nabi nanti, yang tetap beriman kepadanya padahal mereka tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi senantiasa membenarkannya dan percaya sepenuhnya atas mukjizat yang diberikannya, padahal belum pernah bertemu, belum pernah bercengkrama dengan Rasulullah, tetapi imannya dan terus mengikuti sunnah-sunnahnya, maka itulah termasuk orang-orang yang mengagumkan imannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah apabila kita tetap menjaga dan menghidupkan cahaya risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semogalah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengagumkan iman kita yang ditunggu oleh Rasulullah sebagai kerinduannya kepada umatnya yang belum pernah berjumpa, tetapi kita fa insya Allah yang tetap menjaganya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Selain itu, keimanan yang mencakup prinsip-prinsip moral, kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan kasih sayang yang harus tetap istiqomah kita jalankan. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mencontohkan kasih sayangnya yang tulus yang diberikannya kepada seorang pengemis tunanetra lagi, tidak muslim lagi, di pasar saat itu. Bagaimana Rasulullah dengan penuh kasih sayangnya terus menyuapi, karena pengemis ini tidak tahu yang menyuapi adalah Rasulullah, maka dia mencaci maki. Dikatakan bahwa siapa itu Muhammad itu yang senantiasa membuat agama baru yang kemudian mempengaruhi orang lain untuk meyakini agamanya. Siapa dia itu kok seperti itu kelakuannya? Padahal ini di hadapan Rasulullah sendiri. Tetapi setelah beliau berpulang dan Abu Bakar menggantikannya, maka terasa berbeda perlakuannya. Karena Abu Bakar termasuk orang juga yang saat itu menyuapi, mendengar cacian-cacian dari Rasulullah kepada Rasulullah itulah, kemudian dia geram. Tetapi akhirnya si pengemis ini menyadari bahwa bukan biasanya orang yang menyuapinya adalah berlaku lemah lembut, yang senantiasa memberinya harapan,
yang senantiasa menyenangkan hatinya, suapannya pun dengan kelembutan. Ternyata disampaikan kepada Abu Bakar, itulah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menyuapi Anda setiap hari. Barulah tersadar, dan saat itulah penyesalannya digantikan dengan memeluk agama Islam. Inilah hal-hal seperti inilah para pendengar sekalian yang berbahagia, yang harus tetap kita jaga, kita hidupkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, yang tidak henti-hentinya berdoa, bersyukur, menjaga silaturahim, serta menyebarkan, mendakwahkan risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, sehingga akan ada keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Maka di momen yang baik yang semuanya hampir memperingati peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga tidak hanya cukup pada 1 hari 2 hari saja dengan selamatan dan acara berbagai macam, tetapi kemudian meninggalkan hal-hal yang terbaik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian itulah nanti yang ditunggu oleh Rasulullah, kerinduan-kerinduannya kepada umat akhir zaman yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnahnya yang terbaik, yang menjadikan rahmatan lil alamin bagi sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saja ini tidak hanya ucapan di lisan atau slogan-slogan semata, tetapi memang menancap ke dalam dada sebagaimana akar yang masuk ke dalam tanah, sehingga kuat, keimanan yang kuat, akidah yang mantap yang akan membuahkan daun-daun, ranting-ranting, dan buah-buah yang bisa dinikmati oleh siapapun yang melihat dan yang ingin memetiknya. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jaga, kita hidupkan. Rahmatal lil alamin. Insya Allah harapan yang terbaik negara kita yang sejak dulu terkenal dengan gemah ripah loh Jinawi akan bisa kita rasakan kembali. Baldatun thayyibatun warabul ghafur. Begitu Mbak Mira. Baik Ustazah, terima kasih mukadimahnya, Masya Allah. Ini mengingatkan kita semua akan pentingnya begitu ya, mencintai dan juga mengikuti segala yang sudah diajarkan oleh Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustazah, saya buka sesi tanya jawab ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahman, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Lagi di mana ini Pak?
Iya, cara dangdutan dipindah ke perempuan, nggak pernah ke petuk Mbak Mira ini. Biar ada ininya Pak, ada bedanya pro 1, pro 2, pro 4 gitu Pak. Iya. Oh iya Mbak, Pro 3 kok nggak hidup sih Mbak? Pro 3? Iya, Pro 3-nya itu loh. Itu apakah langsung dari Jakarta atau sanderan dari RRI Malang? Karena beberapa hari ini Pro 3 itu nggak bisa dari sini. Padahal saya sangat perlu sekali dengan Pro 3 ya. Dengan dengerinnya lewat mana? Saya lewat radio biasa nih, Manuwali. 91,5 ya? Iya. Oh, coba nanti saya cek ya Pak ya. Kalau betul. nanti saya coba lihat dulu. Ini. Gimana Pak, mau nanya apa ini? Ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ngobrol dulu Mbak Ustazah. Begini Ustazah. Kadang-kadang orang pendapat tuh banyak-banyaklah membaca selawat, karena selawat itu pasti diterima. Nah, lalu kalau Quran itu kan banyak yang salah. Ya kesalahannya yang nanti akan dituntut di akhirat sana karena kita tidak belajar dengan baik. Nah ini tentunya bagi seorang pengajar punya saya ya banyak kesalahan daripada betulnya. Padahal kadang-kadang ada orang itu di masjid ketika saya mengaji kadang-kadang dia itu keluar, mungkin mau menyemak itu mungkin nggak ada waktu, nggak disimak itu dengar, mungkin seperti itu tujuannya. Nah, ada orang pendapat banyak membaca selawat daripada membaca Al-Quran, karena banyak Quran itu banyak kesalahan yang dilakukan, sedangkan selawat itu tidak pernah ada kesalahannya. Yang penting ada niatan, itu pasti diterima. Bagaimana bila ada orang yang berpendapat lebih baik baca selawat, tidak pernah mengalami kesalahan, daripada Quran banyak kesalahan yang dilakukan. Demikian Ustaz, tapi rahmati Allah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab langsung Ya, nih Ustaz. ya pendapat yang keliru Pak. Perintah berselawat akhirnya kan di dalam Al-Quran. Awal tadi makanya saya sampaikan bahwa tidak cukup hanya Allahumma sholli alaih. Itu bentuk kecintaan kita kalau nama Rasulullah Sallallahu Alaihi disebut dan kita bersolawat, itu pada hakikatnya adalah mengikuti apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi tidak benar. Makanya itu berselawat itu pada hakikatnya termasuk membaca, mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran itu, ya. Karena memang kalau bacaan sholawat minimal sebagaimana yang ada di dalam sholat kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tetapi itu yang sudah saya bacakan di Al-Azab 56, memang Allah mengatakan shollu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada Rasulullah. Nah ini kemudian nun sewu, kalau tadi yang dengan mengatakan Al-Quran yang salah itu orang yang membacanya Pak ya, jangan ngapunten, jangan ditafsiri bahwa Al-Quran salah, ngapunten ini tidak benar ya Mbak Mira ya. Jadi mungkin orang yang membaca Al-Quran masih belum benar. Itu pun ya masih dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberi penilaian ya, karena dituntut untuk terus belajar dan belajar. Jadi jangan sampai berselawat dan meninggalkan Al-Quran, ya ini salah besar. Padahal di situ adalah selawat itu ada di dalam Al-Quran. Ngapunten Pak Rahman. Saya ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari Sampang ini. Dengan Muhammad Hasim Ya. dari Sampang. Pak Muhammad Hasim. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin tanya,
kalau bulan Maulid itu doanya orang yang mendoakan kan doa mudah-mudahan sesuai dengan keadaan bulan Maulid. Tapi doa lain kan katanya nggak hafal. Doa? Apakah boleh? Apakah doa lain? Apakah enggak lain? Dan wajib saja dan penyanyi terima kasih atas saksinya. Assalamualaikum. Doa bulan Maulid di bulan peringatan Maulid Nabi ini ada doa bulan Maulid gitu Ustazah. Tapi kalau misalnya nggak hafal, apakah boleh dengan bacaan doa-doa yang lain gitu? Oh ya, memang sebenarnya Pak Hasyim tidak ada doa khusus ya kaitannya dengan kelahiran, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi ya. Dan kalau kita lihat kebanyakan orang para alim ulama ini ya ada yang salawat pada, salawat Jibril ya dan sebagainya. Mungkin juga ada yang senang dengan salawat nariyah. Tapi yang senantiasa diajarkan Rasulullah adalah yang ada di dalam sholat itu ya. Sehingga kalau tentang doa, apa saja yang panjenengan harapkan boleh ya. Yang paling ringan, yang malah besar itu adalah dengan dzikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti itu Pak Hasyim ya, monggo. Kalau ingin menghafalkan dibaca yang jenengan punya ya tidak apa-apa. Ya. Oke. Ada pendengar yang sudah ikut gabung juga lewat WA dari Pak Rofik di Bulu Lawang, mau tanya sedekah pada orang malas dan tidak mau disuruh kerja meskipun ringan gitu. Ini hukumnya bagaimana? Kalau kita sedekah kepada orang yang seperti itu mungkin ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Tulus Kris di Tunggul Wulung. Assalamualaikum Ustazah. Mohon pendapat bagaimana kalau saat bersalawat hanya mengucapkan sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya, padahal banyak ya kalimat yang lain gitu ya, syair salawat yang bermacam-macam, dan salawat manakah yang sebenarnya paling baik gitu? Ya, ampun itu dulu. Baik, sedekah kepada orang yang malas ya, kalau kemudian untuk semangat pada awalnya supaya dia giat boleh. Tapi kalau kemudian menyokong sepenuhnya dan dia tidak punya tinggian, dialihkan saja kepada yang lain ya, kecuali kalau memang orangnya istilahnya disabilitas, memang kesulitan ya, betul-betul memang. Tapi malah sebaliknya ya Mbak Mira, kita lihat orang yang disabilitas itu malah pingin mandiri. Banyak kita lihat orang disabilitas itu pekerja keras, walaupun kadang yang tidak punya kaki pun dengan merangkak ingin mencari pekerjaan, ataupun yang tidak punya tangan pun dengan cara lain dan sebagainya. Tapi kalau untuk orang yang malas ini malah menjadikan dia lebih pemalas lagi kalau dibantu terus menerus ya. Jadi jangan terus menerus ya. Terus bersolawat ya, sebagai wirid harian terus menerus boleh saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya kalau saya pun kadang di dalam berkendaraan naik sepeda seperti itu. Tapi yang paling dicontohkan Rasulullah yang di dalam sholat seperti yang saya sampaikan tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Jadi seperti itu ya, Mas Tulus. Kalau toh ingin yang sholawat yang lain ya, di dalam renungan, di dalam hal-hal yang lain ya silahkan, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asli itu ya, atau yang banyak dilantunkan di syair-syair itu, sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yaitu akan menjejukkan hati kita dan kemudian semakin terus tumbuh terjaga hidup ya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penyemangat kita. Begitu Mas Tulus. Tadi yang pendek tadi boleh-boleh saja. Baik, ada pendengar yang lain, Pak Yudi di Singosari sudah ikut bergabung juga. Ini pertanyaannya, Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak Rasul yang harus diteladani, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Seberapa besar akhlak Rasul yang dicontohkan untuk kita tiru sekarang ini? Kira-kira semakin baik atau semakin buruk? Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadzah ini? Kemudian saya bacakan satu lagi Ustadzah. Halo? Boleh satu lagi Ustadzah? Ada yang lain ini. Kemudian ini dari Pak Santamin, kalau orang sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, hatinya itu nggak hadir, apakah tidak dapat pahala? Mungkin maksudnya kurang khusyuk begitu ya? Pikirannya kemana-mana. Nggih, sampun Ustazah. Pak Yudi, bahwa karena laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi karena contoh yang terbaik itu adalah Rasulullah, contoh yang paling apik yang sudah sidik, tabligh, amanah dan fatonah ya. Contoh yang sudah terbaik, sekarang tinggal manusianya itu sendiri ya. Pada zaman para sahabat yang sudah ketemu Rasulullah saja juga banyak yang kemudian menyimpang. Tetapi itulah yang saya sampaikan tadi, dan inilah yang diunggulkan, yang dinanti dan dirindukan Rasulullah, umat akhir zaman ya, kita ini termasuk ya, yang bagaimana walaupun tidak bersama Rasulullah dan tidak pernah melihat Rasulullah, tidak mendengar langsung suara Rasulullah dan sabdanya, tetapi tetap ngugemi yang sudah dicontohkan tadi, sidik, tabligh, amanah, fatonah tadi. Nah, ini adalah secara individual ya. Siapa-siapa yang bisa mencontoh sepenuhnya, itulah yang dirindukan Rasulullah. Yang dikatakan Rasulullah tadi adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling mengagumkan imannya ya. Nah, itu siapa-siapa di akhir zaman insya Allah ada. Dan kita harapkan adalah diri kita masing-masing ini berharap masih termasuk yang senantiasa mencontoh tadi, itba kepada Rasulullah tadi dari sifatnya yang 4, sidik, tabligh, amanah dan fatonah ya. Tidak taklid, tidak anut kurubyuk, tidak golongan besar tapi yang seperti buih, tetapi yang betul-betul wa qalilan fi ibadika syakur. Seperti itu ya pandangan kami, dan insya Allah masih ada. Dan itu sekali lagi semoga adalah di antara kita yang tidak hanya berselawat di bibir, tetapi memang yang namanya shollu alaihi wa taslim, shollu alaihi wa taslimu taslima itu adalah mengikuti, melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, setidaknya meliputi F itu tadi ya, sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Ngaten Mbak Mira dan Pak Yudi ya. Sedangkan Pak Santumin, kalau kita sudah takbiratul ihram pada hakikatnya hanya Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar, sebenarnya harus kecil semuanya. Makanya kemudian sebaiknya diikuti dengan kalimat iftitah istighfar itu ya. Tidak hanya tawajuh, tetapi iftitah istighfar itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Itu adalah ya Allah, ampunilah aku sebagaimana
Kau jauhkan dosa-dosaku antara timur dan barat. Nah, seyogyanya adalah apa yang kita ucapkan itu kita fahami dan kita mengerti betul-betul bisa fokus kita sedang berbicara maksud saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kemudian itu hilang, tidak ada, ya hanya gerakan-gerakan saja, hati kita tidak hadir, maka ya seperti malah failul lil musallin, celakalah ya, karena yang lalai di dalam sholat. Lalai apa? Lalai bahwa kita ini sedang sholat tapi seolah-olah hanya berdiri, rukuk, sujud, tidak ada apa-apanya. Itulah nanti yang malah akan menghinakan diri kita sendiri di akhirat nanti, eman-eman. Karena itulah yang saya katakan tadi, yang namanya shollu alaihi wasallimu taslima itu ya ini, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasul. Begitu nggih Pak Santamin. Semoga kita terus melatih diri kita di saat kita sholat, pada hakikatnya adalah berkomunikasi dengan Allah. Ya harus serius, ya harus fokus. Siapa yang kita ajak dialog, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, terakhir ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Boleh Pak, silakan. Iya. Begini Ustaz, yang dibaca saya ini kafiro, yang iftitah baca yang ini. Tapi bagaimana kedudukan iftitah yang bacanya kafiro walhamdulillahi kasiro? Karena saya yang bisa itu adalah bacaan kafiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah betul. Itu bagaimana kedudukannya dengan yang dibaca Ustaz tadi? Dengan Ustaz mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rahman. Kedudukannya ya sama Pak ya, tetapi harus kemudian betul-betul diikuti karena sudah bertawajul ya, sudah berjanji dan bersumpah betul di hadapan Allah, sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kalau sudah kita bersumpah ya, begitu selesai salam, segala perilaku, tindakan yang memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan yang lain-lain ya. Karena dengan hafalnya itu ya monggo. Jadi kan ada 3 ya bacaan iftitah, termasuk bacaan rukuk dan sujud itu juga tidak hanya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, tapi juga ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga doa minta ampun, karena ini dibaca Rasulullah setelah turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, setelah turun ayat ini bahwa Rasulullah diperintah untuk bertasbih dan banyak beristighfar. Karena itulah kemudian Rasulullah di saat rukuk dan sujud mengucapkan subhanakallahumma, maha suci Allah, wa bihamdika, dengan mujimu astaghfirullah, dan ampunilah dosaku, seperti itu. Tapi kalau tetap memakai subhana rabbiyal a'la dan rukuknya subhana rabbiyal adi, ya tidak apa-apa Pak. Ya karena yang penting itu tadi hadirnya hati di hadapan Allah, termasuk Pak Rahman tetap hadirnya hati pada Allah di saat bertawajuh inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Karena sudah janji tidak, saya bukan orang yang musyrik, jadi tidak boleh menggantungkan apapun, menduakan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus betul-betul lurus untuk Allah. Ngaten Pak Rahman. Ada terakhir ini barusan bergabung lewat WA, saya terima dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Rozak. Ya. Mau bertanya bagaimana untuk menghilangkan kekhawatiran atau rasa ketakutan dengan ibadah yang saya lakukan itu takutnya nggak diterima sama Allah. Nah ini
bagaimana menghilangkan rasa itu begitu, Ustazah? Ya, untuk menghilangkan rasa itu bahwa kaji kembali atau sering dibaca Al-Quran ini Pak Y, istiqomah, jangan sampai ada hari tanpa baca Al-Quran, terus dibaca artinya. Dan di situ banyak berkali-kali Allah mengatakan, Allah berfirman, Innallaha wa tawabina, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat, atau juga Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari situlah maka insya Allah kita yakin selama ya kita tadi terus menghidupkan, menjaga cahaya kenabian, ya, kita bersyukur dan berbangga karena apa? Kita adalah umat akhir zaman, Pak Rozak, kula panjenengan nih yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung suanteni Rasulullah, tapi kita terus bisa istiqomah menjalankan ibadah sunnahnya dan berbuat baik. Nah, disitulah jangan merasa takut. Selain innallaha ma'ana, Allah di samping kita, maka kita adalah umat yang dirindukan. Ya, lho, wong-wong sing ora nate ketemu aku, tetapi senantiasa tidak hanya bersolawat untukku, tetapi telah melaksanakan sunnah-sunnahku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak, untuk mengatasi rasa takut ini, kita masih insya Allah termasuk umat akhir zaman yang dirikan Rasulullah, selama kita tetap ngugemi dan melaksanakan apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. STAF tadi ya, staf, sidik, tablet, amanah, dan fatonah. Baik, sampun tadi di surat apa saja yang dibaca sama Ustazah karena tidak disebutkan suratnya. Surat yang mana? Yang mana ini? Ya, kalau yang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, banyak orang hafal ini ya. Tapi rarun nih. Itu di surat Al-Ahzab ayat 56. Terima kasih yang sudah ini ayat-ayat kemudian ditanyakan, itu senang sekali ya. Jadi tidak hanya mendengar tapi kemudian nanti dicek. Kemudian ada surat An-Nahl ayat 64 dan kemudian surat Al-Ahzab 39. Baik. Begitu. Insyaallah sudah semua nih yang Al-Ahzab 56 itu wapal kabeh di endi ngene buyo ndek endi yo. Ya. Jadi yang perintah bersolawat itu surat Al-Ahzab 56. Begitu Mbak Mira. Sudah semua, insyaallah semua saya bacakan ini. Oh ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya atensinya. Semoga dengan terus kita bersolawat pada Rasulullah dengan mengikuti dan istiqomah menjalankan syariat sunnahnya, insya Allah Mbak Mira, saya, jenengan dan semua pendengar yang istiqomah ini akan termasuk umat yang paling mulia yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu dan sampai bertemu pada Selasa berikutnya insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Maisarah untuk tausiahnya pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan kita pencerahan, jawaban atas apa yang selama ini mungkin terbesit di pikiran kita ya.
Dan semoga apa yang disampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Setidaknya kita bisa belajar banyak hal ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, kami akhiri untuk Tausiah Mutiara Pagi edisi Selasa 17 September 2024.